Perkenalkan, nama saya Ramanda Ayu Amalia Hidayah dengan NIM 2404080006. Saya akan menjelaskan dasar teori dan prinsip dari titrasi iodometri. Tujuan dari praktikum titrasi iodometri ini adalah yang pertama menjelaskan proses standarisasi larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 menggunakan kalium bromat KbRO3. Yang kedua adalah menentukan konsentrasi larutan natrium tiosulfat. Yang ketiga adalah menentukan kadar cuplikan menggunakan metode iodometri. Lalu titrasi iodometri ini merupakan salah satu metode titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan kadar zat dengan prinsip reaksi oksidasi reduksi. Prinsip reaksi redoks pada titrasi iodometri ini melibatkan oksidator kuat yang mengoksidasi ion iodida menjadi iodin. Iodin yang terbentuk kemudian titrasi dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat hingga kembali menjadi ion iodida. Untuk fungsi larutan dalam titrasi iodometri ini yang pertama adalah larutan iodin sendiri yang berperan sebagai zat yang akan direduksi dalam titrasi. Yang kedua adalah larutan tiosulfat yang bertindak sebagai reduktor untuk menetralkan iodin. Lalu larutan Kl digunakan untuk menghasilkan iodin sebagai oksidator. Yang keempat adalah larutan asam sulfat H2SO4 yang membantu proses oksidasi iodida menjadi iodin. Lalu digunakan indikator Pati atau amilum yang digunakan karena membentuk kompleks biru dengan iodin, dan warna biru ini akan menghilang saat seluruh iodin habis bereaksi dengan tiosulfat yang menandakan bahwa titrasi telah mencapai titik akhir. Untuk langkah praktikum yang pertama adalah pembuatan larutan standar natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,1 m. Yang pertama adalah menimbang massa yang diperlukan dari Na2S2O3 ini dan dilarutkan dalam aqueous dan dimasukkan ke dalam labu takar sesuai volume yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang kedua adalah standarisasi larutan Na2S2O3 ini. Disiapkan larutan standar KbRO3 dengan cara menimbang kurang lebih 0,278 gram KbRO3 dan melarutkannya dalam 50 ml aqueous. Lalu dipindahkan larutan ke labu takar 100 ml dan ditambahkan aqueous hingga mencapai garis batas. Lalu dipipet 10 ml larutan KbRO3 dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Dan ditambahkan 3 ml larutan Kl dengan konsentrasi 1 m dan 2 ml H2SO4 dengan konsentrasi 1 m. Lalu selanjutnya dititrasikan dengan larutan Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Setelahnya ditambahkan 2 ml indikator amilum 1%, lalu dilanjutkan titrasi hingga warna biru hilang. Lalu diulangi titrasi sebanyak 3 kali dan dicatat hasilnya. Untuk analisis data, setelah titrasi dilakukan, konsentrasi Na2S2O3 dapat dihitung menggunakan rumus N tiosulfat sama dengan volume KbRO3 dikali N KbRO3 dibagi volume tiosulfat. Sebagai contoh, jika volume titrasi Na2S2O3 ini yang digunakan adalah 25 ml dan konsentrasi larutan KbRO3 adalah 0,1 N, maka normalitas tiosulfatnya dapat dihitung. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama adalah warna biru kompleks amilum iodin yang akan hilang pada titik ekivalen. Yang kedua adalah konsentrasi Na2S2O3 berhasil ditentukan setelah standarisasi. Yang terakhir adalah titik akhir titrasi ditandai dengan larutan menjadi bening tanpa warna biru. Tips agar titrasi iodometri berjalan dengan baik adalah yang pertama, menambahkan indikator amilum di tahap akhir titrasi. Karena jika ditambahkan terlalu awal, kompleks Pati iodin bisa mengganggu titrasi. Yang kedua adalah digunakan larutan Kl dalam jumlah cukup untuk memastikan pembentukan iodin yang sempurna. Yang ketiga adalah dilakukan titrasi secara perlahan dan hati-hati, terutama saat mendekati titik akhir agar tidak melewati ekivalen. Untuk langkah keselamatan kerja yaitu yang pertama menggunakan APD, lalu berhati-hati dengan asam sulfat karena bersifat korosif dan menyebabkan luka bakar pada kulit, dan memastikan semua bahan kimia dibuang dengan benar setelah digunakan.
Untuk tantangan terbesar dalam titrasi iodometri ini adalah menentukan titik akhir dengan tepat, karena perubahan warna bisa cukup samar. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah menambahkan tiosulfat terlalu cepat, sehingga warna biru hilang sebelum titik ekivalen yang sebenarnya tercapai. Manfaat titrasi iodometri ini sangat luas, terutama dalam industri farmasi untuk penentuan kadar zat aktif dalam analisis lingkungan untuk mengukur kadar oksigen dalam air, serta dalam industri pangan untuk menganalisis kandungan antioksidan. Sekian penjelasan teori titrasi iodometri saya sebagai persiapan untuk praktik.